Oke, kita mulai. Jadi Pak Zamzami apa materinya di itu? Jual beli, Di Bapak. coba dijelaskan materinya tentang jual beli ya. Iya, Pak. Coba jelaskan ya. Eh, Jelaskan tentang materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak penguji dan teman-teman yang berbahagia. Untuk hari ini saya akan mengangkat sebuah RPP yaitu tentang jual beli. Jual beli secara bahasa artinya tukar menukar barang ataupun secara istilah yaitu tukar menukar barang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun indikator pencapaian yang pertama menjelaskan pengertian daripada jual beli dan kirat, kemudian menjelaskan hukum dan dalil jual beli dan kirat, kemudian menjelaskan rukun, kemudian mengidentifikasi macam-macam dari jual beli, kemudian menganalisis jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama, kemudian mengidentifikasi jenis kirat, kemudian melakukan praktik jual beli yang benar sesuai dengan syariat Islam, dan yang terakhir dapat memperagakan tata cara kirat yang benar dan jual beli yang benar. Itu berapa jam pelajaran? Ini untuk 2 jam pelajaran, Bapak. Cukup. Banyak sekali materi. Indikator pencapaiannya, tetapi tujuan pembelajarannya cuma 3, Bapak. Yaitu mampu menjelaskan pengertian jual beli, kemudian mampu menjelaskan hukum dan dalil jual beli, kemudian yang ketiga dapat menjelaskan rukun dan syarat jual beli, Bapak. Itu untuk 1 kali tatap muka, Bapak. Ini yang disuruh buat berapa? 1 kali tatap muka? Yang disuruh buat 1 kali tatap muka, tetapi untuk indikatornya kami buat sepenuhnya, Bapak. Oke, ya silakan. Kemudian ada yang hot indikatornya. Alhamdulillah ada, Bapak. Apa? Yang hotnya mana? Berdasarkan dari indikator yang kami berikan, yaitu melalui KD yang pertama menganalisis ketentuan daripada jual beli, yaitu KD 33. Yang pertama menjelaskan pengertian dari jual beli, itu belum masuk kategori hot. Kemudian yang kedua menjelaskan hukum daripada jual beli, juga belum masuk kepada kategori hot. Kemudian yang ketiga rukun dan syarat jual beli, itu juga belum masuk. Kemudian yang 334 Bapak mengidentifikasikan macam-macam dari jual beli, itu sudah termasuk kepada C4 kalau kita lihat KKO-nya, Bapak. Berarti sudah tergolong kepada hot. Kemudian yang ke-35 yaitu menganalisis jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Itu juga termasuk kategori hot. Oke, nanti gini kan Pak Zamzami. Jadi untuk buat RPP, kalau diminta 1 kali pertemuan, itu indikatornya dibatasi saja untuk 1 kali pertemuan. Oh iya, Bapak. Jadi jadi dibuat yang hot-hot. Bisa misalnya menjelaskan 1, kemudian nanti langsung masuk ke hot. Itu. Oh begitu, Bapak. Lebih jelas, ya lebih jelas ya. Iya. Kecuali yang model itu kita buat beberapa kali pertemuan. Iya. Baru kita rumuskan semua indikator. Seperti itu. Iya. Jadi indikator itu sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya 3, indikatornya 3. Oh iya, Bapak. Begitu. Iya. Jadi coba diperbaiki nanti. Tapi kalau itu 1 kali pertemuan 1. Karena begini, baru kita buat RPP itu yang kita lihat dulu jamnya berapa, kemudian berapa indikator bisa kita tuntaskan untuk 1 kali pertemuan. Itu yang kita tulis RPP. Oh iya, Bapak. Kecuali RPP-nya beberapa kali pertemuan kan? Iya. Oke. Ini ada yang hot. Kemudian Bapak ada menggunakan model dalam pembelajaran. Alhamdulillah model. Untuk model pembelajaran yang kami gunakan yaitu discovery learning, Pak. Discovery learning, berarti penemuan. Iya, Bapak. Penemuan ya. Iya. Oke, coba Bapak mengajar, coba praktekkan mengajar untuk mengembangkan model itu. Jadi yang dikembangkan ada model saintifik, gitu kan? Iya, Bapak. Pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Coba Bapak ngajar untuk itu, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Waalaikumsalam. yang kami banggakan untuk pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua tentang materi jual beli. Sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, ada baiknya Bapak untuk mengecek dulu tentang kehadiran siswa. Kira-kira adakah di antara para anak-anak ataupun siswa kita yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang materi jual beli. Jual beli sebenarnya merupakan sebuah praktik yang sangat sering kita lakukan, yaitu baik dari segi jajan atau hal lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah jual beli itu yang telah kita praktekkan sesuai dengan kaedah ataupun aturan daripada agama Islam. Dan setelahnya ini, setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, kita yang pertama mampu untuk mengerti apa itu rukun jual beli, kemudian apa itu pengertian daripada jual beli, dan yang terpenting adalah mampu tentang dalil yang menetapkan untuk jual beli. Kemudian pada pertemuan kali ini, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian jual beli, mampu menjelaskan hukum dan dalil jual beli, dan dapat memperagakan atau dapat menjelaskan rukun jual beli. Baik, perhatikan gambar apa yang Bapak tampilkan di layar ini. Kira-kira gambar apa anak-anak? Ya, bagus, orang yang sedang menawarkan jual beli. Kemudian yang kedua, tolong lihat gambar apa? Ya, bagus, itu merupakan orang sedang ijab kabul. Kemudian gambar yang ketiga, silakan dilihat. Iya, itu merupakan seorang yang mengantar barang kepada pembeli yang dengan penjualan online. Oke, sudah Pak. Ya, Pak. Langsung ke pendekatan saintifik je Pak. Kegiatan intinya bagaimana? Langsung ke bagaimana kita mengajar dengan pendekatan saintifik 5M itu dengan menggunakan metode discovery learning. Langkah-langkahnya saja dijelaskan. Ya. Untuk langkah-langkah, yang pertama kegiatan literasi Bapak. Literasi yaitu proses untuk memotivasi ataupun rangsangan yang memusatkan perhatian berpikir kritis Bapak. Dengan cara mengamati, yaitu biasanya kami menampilkan gambar ataupun menampilkan video yang nantinya siswa dapat mengamati sendiri, kemudian menemukan permasalahan yang intinya dapat menemukan kesimpulan oleh diri peserta itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua dengan critical thinking Bapak. Critical thinking yaitu siswa dapat mengidentifikasi masalah tersendiri. Kemudian yang ketiga dengan kegiatan literasi yang ketiga yaitu dengan pengumpulan data Bapak. Ya, dengan pengumpulan data, dan selanjutnya dengan processing data Bapak. Pengolahan data yang diolah oleh peserta didik sendiri baik secara individu. Ya Pak. Coba dipraktekkan cara mengajarnya. Praktekkan aja sebentar. Yang ya, inti itu, yang intinya itu. Yang intinya Bapak. Ya. Inti saja. Baik, perhatikan ke layar apa yang Bapak tampilkan. Yang pertama kita tampilkan gambar. Yang pertama yaitu tentang jual beli. Kemudian kami menjelaskan tentang pengertian daripada jual beli secara acak, dan kemudian mereka mendengarkan dengan baik. Kemudian setelah itu mereka juga mendapatkan kesempatan baik untuk bertanya ataupun untuk berdiskusi baik dengan kawannya ataupun dengan kita para guru Bapak. Terus sudah anak mengamati, kemudian suruh anak bertanya ya. Iya Bapak. Sudah itu ada eksplorasi. Iya Bapak. Bagaimana Pak melakukan eksplorasi itu? Eksplorasi yang kami paparkan yaitu dengan cara
memberikan kebebasan kepada siswa tanpa batas untuk berpikir dan bertanya tentang setiap materi yang kami berikan, Bapak. Kemudian yang keempat itu mengasosiasi atau berpikir. Siswa itu kita ajak untuk berpikir. Bagaimana caranya Bapak siswa itu berpikir? Cara yang kami langkah-langkah yang kami berikan, yang pertama dengan bisa jadi mengungkapkan sebuah permasalahan yang terjadi. Misalnya tatkala seorang anak membeli es krim, apakah jual beli itu sah secara agama atau tidak? Itu langkah-langkah yang kami berikan, sehingga para peserta didik kita berpikir apakah sah atau tidak itu, Bapak. Ya, kalau itu bukan model discovery, model problem based learning. Jadi memberikan permasalahan untuk dipecahkan, itu model problem based learning, bukan discovery learning. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ini kan kita suruh anak tuh menemukan. Kalau discovery itu kita melihat bagaimana objek itu yang di luar, pengaruhnya keluar, bukan ke dalam. Iya, Bapak. Misalnya obat itu kalau kita gunakan discovery, yang kita ajar kepada anak itu fungsi obat. Nah, seperti itu. Iya. Kegunaan obat. Iya, Bapak. Jadi kalau kita menggunakan model inquiry, itu yang kita ajar kepada anak itu komposisi obat. Iya. Obat ini untuk kimianya apa? Nah, seperti itu. Iya, Bapak. Itu ke dalam. Iya. Nah, kan? Iya. Kalau ini efeknya kalau discovery. Jadi nanti Bapak kalau itu menggunakan efek dari jual beli itu apa? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Kegunaannya untuk apa? Iya. Nah, itu kalau gunakan itu. Oke, itu hati-hati Pak. Kemudian kita dalam mengajar itu ada 5E. Itu jangan lupa kalau saintifik itu. Yang pertama mengamati, kita oke tadi. Iya, Bapak. Kemudian suruh anak untuk menanya. Iya, Bapak. Kalau dia lihat, dia tanyakan. Kemudian yang ketiga baru mengumpulkan informasi. Iya, atau eksplorasi. Iya, Bapak. Nanti kalau itu Bapak menyuruh anak mencari materi-materi itu dari teori, dari buku. Iya, iya, Pak. Jadi jual beli itu sesuai dengan indikator, cari di buku anak. Suruh diskusi anak untuk mengumpulkan informasi tentang materi itu dari buku. Iya, Pak. Dari macam-macam teori. Iya, Pak. Sudah anak diskusi itu, langkah berikutnya suruh anak berpikir, berpikir kritis. Itu yang kedua, suruh diskusikan lagi. Ajukan pada anak, kasih anak LKPD. Iya, Bapak. LKPD 2, LKPD untuk teori 1, LKPD untuk berpikir 1. Itu seperti itu. Iya. 2 LKPD, ya kan? Iya, Bapak. Sudah itu baru anak Bapak pikir, apa misalnya definisi jual beli. Apa yang Bapak buat di LKPD untuk anak berpikir? Tolong anak merumuskan definisi jual beli menurut pendapat sendiri. Iya. Kalau itu dia berpikir. Iya, Bapak. Tadi teorinya seperti ini, menurut dia bagaimana? Iya. Itu 2 LKPD-nya. Iya. Yang kedua, kalau materinya itu tentang syarat-syarat macam-macam jual beli sebagainya, itu untuk berpikir. Tadi dari buku sudah ada. Iya. Jika dia berpikir lagi, suruh dari LKPD, tolong nak mencari syarat-syarat itu sesuai dengan yang anak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bapak. Jadi sesuai kehidupan, dia berpikir, oh begini saya dapatkan. Iya, Bapak. Ya kan? Misalnya kita buat fungsi HP. Iya, Bapak. Kalau teori seperti ini. Kalau dia suruh berpikir, tolong nak buat fungsi HP yang kamu lihat di dalam kehidupan sehari-hari, apa fungsinya? Iya. Biasanya fungsi HP untuk alat melempar, karena dia pernah dilempar dengan HP. Iya. Apa-apa, dia berkembang. Iya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya materinya contoh,
Itu ya, dari buku sudah ada contoh. Kita suruh anak tentang contoh. Tolong nak buat contoh lain selain di buku ini. Iya, iya Bapak. Dia berpikir lagi dia seperti caranya. Iya. Jadi ada dua tahap. Iya. Itu. Pertama tahap mencari di teori, kedua tahap berpikir kritis. Iya. Di situlah kita mengolah anak. Iya. Jadi Bapak jangan sekali-kali itu menjelaskan materi. Kalau kata-kata. Oh iya. Ya, apalagi yang di discovery tadi. Discovery itu kan menemukan ya. Iya, menemukan. Suruh anak membaca, suruh anak membaca. Iya. Suruh anak berpikir, tulis seperti itu. Kita hanya memandu saja diskusi anak itu. Iya. Waktu Bapak masuk pertama, jelaskan terus indikator, tujuan, kemudian materi ini apa. Bagi terus kelompok, bagi kelompok anak. Ini LKPD-nya, tolong. Ini diisi, baca buku, isi ke sini. Iya, iya Bapak. Itu terus, kita tidak menjelaskan materi. Iya. Cara berikutnya, ini nak tolong diskusikan lagi LKPD ini. Kita buat bagaimana diskusi perubahan sendiri. Bagaimana contoh lain, bagaimana kehidupan sehari-hari. Suruh ada diskusikan lagi. Kita keliling di lokal itu, memperbaiki anak, mengarahkan, keliling. Sambil kita mengarahkan anak itu, memperbaiki, kita menilai sikap. Iya. Tidak ada dia kata. Iya. Pada dia diskusi pertama itu untuk teori bisa kita menilai separuh anak, setengah. Pada berikutnya bisa setengah lagi kalau ada anak 40, ini 20, nanti 20. Iya Bapak. Kita dah buat ini, yang kita lihat berapa sikap, tiga sikap kita buat. Iya. Sikap sikap kerjasama, sikap jujur, di situ. Tiga kita contoh, kita beritahu nilai. Iya. Itu cara mengajar. Terakhir, waktu komunikasi, suruh anak presentasi, itu ada LKPD. Iya, tempel di depan. Iya Bapak. Suruh diskusi, setelah itu baru tanya jawab. Kita belum menjelaskan materi. Oh iya Bapak. Itu anak sendiri dia yang menyimpulkan. Kita arahkan terus sambil jalan itu kita perbaiki. Iya. Mana anak yang belum tahu, coba cari di sini aja waktu dia diskusi. Iya Bapak. Itu cara mengajar kata-kata. Iya. Sudah itu baru sudah diambil diskusi, kita diskusikan lagi. Ini ada yang bertanya tentang ini hasil kesimpulan kelompok ini, seperti itu. Iya Bapak. Baru terakhir kita memperbaiki itu kesimpulan. Iya. Baru kita memberi penguatan. Disitulah kita menyampaikan materi pada penguatan. Oh iya. Terakhir sekali. Iya Bapak. Itu cara mengajarnya. Jangan sekali gurunya ini yang menjelaskan ini. Iya Bapak. Kata itu yang menjelaskan. Iya. Begitu kita rancang RPP dan begitu cara kita mengajar untuk sesuai pendekatan saintifik. Seperti itu. Iya Bapak. Oke, ya. Iya. Itu untuk ke depan. Iya Bapak. Kemudian berikutnya ini masih ada waktu karena minimal waktu 20 menit. 20. Ya kan? 20 ya? Iya. Masih ada waktu. Ini untuk menilai bagaimana Pak menilai? Coba jelaskan. Cara menilai. Cara menilai yang kami terapkan Bapak ada dua. Yang pertama dari segi nilai yang didapatkan oleh peserta didik, yaitu berupa nilai yang tertulis, yang berupa kognitifnya ataupun kemampuannya yang didasarkan oleh hasil dari LKPD yang dilakukan Bapak. Kemudian begini Pak, dia dinilai itu ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, iya Bapak. penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Iya. Yang diminta di RPP itu 3. Iya Bapak. Setiap itu. Yang pertama bentuk penilaiannya apa? Iya Bapak. Ya kan? Bentuknya apa? Iya. Kemudian untuk instrumennya apa? Iya Bapak. Ketiga baru cara memberi skor. Iya. Itu 3. Iya. Itu diminta kalau dari RPP 3 macam. Misalnya sikap, bentuknya observasi. Iya Bapak. Kemudian instrumennya pedoman observasi. Iya. Penskorannya bagaimana? Itu kan? Iya Pak. Itu kemudian pengetahuan apa? Keterampilan apa yang Bapak gunakan? Kalau untuk aspek pengetahuan, saya menggunakan penilaian dengan cara memberikan tugas-tugas kepada siswa, yaitu secara tertulis Bapak.
melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Yang pertama, dapat menjelaskan hukum dan dalil jual beli dan kirat. Kemudian dapat mengidentifikasi macam-macam daripada jual beli. Kemudian menjelaskan rukun dan syarat daripada jual beli. Itu yang pertama, Bapak. Kemudian untuk aspek penilaian sikapnya, Bapak, kami menilai saat mereka bekerja sama di dalam kelompok ataupun di saat mereka menyampaikan tentang kejujuran diri pribadinya itu, Bapak. Ya, itu harus ada juga. Jadi pedoman tadi ya. Iya, Bapak. Pedoman ditulis ini kalau siswa ini jujurnya bagaimana, berapa nilainya, Iya, Bapak. kerjasamanya berapa. Jadi berarti kalau tiga aja yang dinilai. Iya, Bapak. Ya, oke. Terus kalau untuk keterampilan bagaimana? Kalau untuk keterampilan khususnya untuk pelajaran fikih, saya menggunakan tentang kegiatan praktiknya, Bapak. Iya, praktiknya itu dapat menentukan yang pertama dari segi kesiapan alat-alat yang digunakan, kemudian ketepatan praktik yang dia kerjakan, Bapak. Ya, itu bagus ya. Iya. Jadi kalau untuk keterampilan itu ada beberapa cara. Yang pertama tadi praktek. Iya, Bapak. Yang kedua bisa project. Iya, Bapak. Yang ketiga bisa portofolio. Iya, Bapak. Keempat bisa juga dengan produk. Iya. Jadi ada 4 cara untuk menilai keterampilan. Iya, Bapak. Kalau untuk pengetahuan ada 3 cara. Tes tulis, tes lisan, penugasan. Jadi Bapak penugasan. Iya, penugasan, Bapak. Untuk sikap ada 3 cara. Iya, Bapak. Pertama observasi, penilaian diri, penilaian sejawat. Keempat jurnal. Iya, jurnal, ada juga jurnal. Iya. Oke Pak, mungkin terakhir. Ini apa ada menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu? Alhamdulillah ada, Bapak. Kebetulan di sekolah juga ada proyektor. Kami menggunakannya menampilkan berupa slide-slide yang telah kami rangkum. Kemudian juga ada video berupa video animasi ataupun video nyata yang kami rekam, Bapak. Ya. Kemudian tolong Bapak ngaji 1 ayat. Saya diminta untuk mengaji, membaca Al-Quran. Boleh, Bapak. Silakan. Boleh di mana saja, Bapak? Boleh di mana saja, 1 ayat saja. Assalamualaikum. Ada siapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Cukup. Sadaqallahul azim. Oke, selamat Pak Muhammad Zamzami ya. Sudah cukup dulu. Coba terus bekerja, terus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Iya. Akhirnya selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.